Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dalam kebaikan. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan ini saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang dampak buruk akibat hilangnya peran orang tua dalam pendidikan dan pembinaan anak. Semoga materi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka generasi anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya hendaknya setiap kita, khususnya para orang tua, merasa khawatir kalau meninggalkan generasi penerus, yaitu anak-anak kita dalam keadaan lemah. Ya, lemah di dalam pemahaman agama mereka, lemah di dalam keimanan mereka, lemah di dalam ibadah mereka, lemah di dalam kesejahteraan emosional mereka, termasuk juga lemah di dalam ekonomi mereka. Ini harus menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Namun tentu kekhawatiran ini bukan berarti harus kemudian kita merasa takut ya, berlebihan. Tetapi kekhawatiran ini hendaknya menjadi penggerak supaya kita memiliki perhatian yang besar ya, menjadi penggerak supaya kita memiliki perhatian yang istimewa lagi untuk anak-anak kita, bahwa kita ini sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dan anak-anak kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita penuhi hak-hak mereka atas kita. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak hilangnya peran orang tua dalam pendidikan anak ini sangat berbahaya sekali ya. Di sini ada 3 poin yang disebutkan. Yang pertama, kurangnya akhlak dan moral. Ketika orang tua mengabaikan perannya sebagai penanggung jawab pendidikan untuk anak-anaknya, maka akan ada dampak buruk ya, yang akan terlihat daripada perilaku anak-anak kita. Yang pertama adalah kurangnya akhlak dan moral. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan akhlak dari orang tuanya cenderung tidak memiliki bimbingan moral yang kuat. Nah, jadi orang tua punya PR besar bagaimana supaya bisa memberikan pendidikan adab, akhlak, ya, menanamkan nilai-nilai moral, budi pekerti kepada anak-anak. Ya, jangan sampai kemudian anak kita tumbuh menjadi pribadi yang kurang akhlaknya dan kurang moralnya. Waliyadzubillah. Kemudian dampak yang berikutnya adalah ya, pengaruh negatif lingkungan. Akan mudah terpengaruh ya, oleh lingkungan yang negatif. Tanpa bimbingan orang tua, anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Seperti pergaulan bebas, ya, waliyadzubillah. Kemudian gaya hidup yang tidak sesuai dengan
tatanan syariat. Jadi kalau anak kita tidak ada bimbingan dari kita, kita tidak memberikan rambu-rambu kepada mereka, tidak mengenalkan syariat kepada mereka, ya, tidak mengajarkan, mengenalkan, memahamkan halal haram kepada anak-anak, maka anak-anak kita akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Jadi mereka tidak bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Jadi ini penting sekali peran orang tua, ya, di dalam rumah, memberikan filter, ya, mengajarkan, mengenalkan, memahamkan tentang agama, ya, rambu-rambu apa saja yang harus dia ikuti, yang harus dia taati, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, kaum muslimin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah SWT. Nah, dampak berikutnya adalah kurang kasih sayang dan perhatian. Ya, ini anak akan merasa kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Ini bahaya, ya. Jadi anak yang merasa kurang diperhatikan itu cenderung mengalami krisis emosional. Emosionalnya tidak terkontrol. Ya, maka ketika kita melihat anak kita mengalami hal ini, maka itu artinya kita sebagai orang tua gagal di dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak kita. Ya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Jadi sebagai orang tua harus kita memberikan kasih sayang dan perhatian. Kita tunjukkan hal itu kepada anak-anak kita, ya. Dan kalau ini tidak dilakukan, ini sangat bahaya, ya. Ketika anak merasa kurang diperhatikan, yang pertama cenderung anak akan mengalami krisis emosional. Jadi emosionalnya akan terganggu. Ya. Kemudian ini dapat berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Waliyadzubillah. Kemudian juga, ya, akan berdampak buruk kepada perilakunya. Jadi ini orang tua, ya, kita sebagai orang tua, kita sama-sama belajar, ya. Ketika kita melihat perilaku yang tidak baik daripada anak kita, kemudian juga mentalnya yang bermasalah, kemudian emosionalnya juga, maka kita sebagai orang tua harus mengevaluasi diri, ya, karena anak itu ketika ada kerusakan pada dirinya, ya, ketika ada sesuatu yang buruk yang timbul, yang hadir dari dirinya, maka sejatinya orang tualah, ya, yang paling pertama bertanggung jawab atas itu. Pasti ada sesuatu, ya, yang hilang dari peran orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap anak. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menyebutkan bahwasanya di antara penyebab kerusakan, ya, yang terjadi, yang dialami oleh anak-anak, sebab utamanya adalah karena orang tuanya, khususnya adalah ayah, bapak. Ya, maka zaman sekarang dikenal dengan fatherless, ya, hilangnya peran seorang ayah. Jadi ini bahaya sekali. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan itu adalah kisah-kisah antara ayah dan anak. Ya, meskipun peran ibu juga tentu sangat penting sekali untuk anak, tetapi ternyata di dalam Al-Quran Allah lebih menekankan bagaimana peran seorang ayah untuk anaknya. Jadi pemimpin rumah tangga, ya, seorang ayah itu sangat penting sekali kehadirannya, sangat penting sekali, ya, sosoknya untuk anak-anak. Ya, tentu ibu juga jangan lupa, ya. Jadi ibu itu diistilahkannya itu madrasah ula, sekolah pertama untuk anak-anak, dan kepala sekolahnya tetap adalah ayah, bapak sebagai pemimpin rumah tangga. Dan juga, ya, dikisahkan dalam sebuah asar Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, berpesan bahwasanya setiap anak itu membutuhkan peran orang tua agar tidak tersesat dan supaya si anak ini, ya, bisa menemukan jalan terbaik, ya. Dia menemukan petunjuk arah yang menjadikannya sebagai pribadi yang baik. Dan juga Imam Al-Ghazali
rahimahullah, beliau menyebutkan, ya ayyuhal aba, wahai para ayah, para bapak, alaikum bita'limi abnaikum, ajarilah anak-anak kalian, fa innama ta'allamahul insan yabqa fi qalbihi abadal abidin. Karena sesungguhnya ketika seorang ayah perhatian terhadap pendidikan anaknya, dia berperan di dalam memberikan pendidikan untuk anak-anaknya, maka pengajaran, pelajaran seorang ayah kepada anak itu akan berkesan sepanjang hidupnya. Masya Allah. Jadi penting sekali peran seorang ayah itu. Ya. Nah inilah hadirin kaum muslimin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat mengambil faedah pelajaran dari apa yang disampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Ya, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi orang tua yang perhatian dan bertanggung jawab di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Akhirnya mari kita tutup dengan bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabb, kami jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang mendirikan salat, yang menegakkan salat. Ya Allah, ya Rabb, terimalah doa kami. Demikian, barakallahu fikum jami'an, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.